lanjut. Pembukaan acara ini kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarahan pembiasaan literasi oleh Bapak Haji Ahmad Ghazali SPD. Pak Ghazali udah siap? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil, Bapak Ibu staf, Bapak Ibu karyawan, dan anak-anak seluruh kelas 7, 8, dan 9 ya. Kelas 9 aja Pak Ghazali. Oh, nah, hari ini adalah kelas 9. Ada yang masuk Pak, ada yang masuk nggak apa-apa. Kalau ada yang masuk diusir aja Bu, nanti kasihin kuotanya. Kasihan kuotanya Bu. Sesuai jadwal aja, ya. jadwal itu nggak nyambung. Kelas 7 boleh mempersiapkan diri untuk PJJ ya. Maaf Pak Nia, tadi dulu. Kelas 7 kan ada yang masuk tuh. Boleh mempersiapkan Yang mengerjakan tugas-tugasnya lah. 78 boleh mempersiapkan diri untuk PJJ, boleh keluar ya, boleh live ya. Ini untuk kelas 9 aja. Ya, terima kasih. Ya. Baik, hari ini adalah kelas 9 ya Bu Siti bilang. Dan ini adalah kelas 9A. Benar Pak Dodo? Ya. Baik. Baik, kita ketemu lagi dalam kegiatan literasi pagi hari ini di hari Selasa. Kemudian kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Semangat. Kita ingat bahwa kegiatan literasi adalah kegiatan akses. Jadi siapa yang dukung dalam kegiatan ini, insya Allah akan mendapatkan segudang pengetahuan, juga mampu menyampaikan berbagai informasi juga. Jadi kita ajang ini gunakan untuk mencari informasi dan juga menyajikan informasi. Pencarian informasi sudah dilakukan oleh anak-anak yang akan tampil pada kesempatan hari ini. Dan menyajikannya kita juga akan menjadi penyimak. Itu artinya kita akan memperoleh informasi juga. Begitu seterusnya sehingga semakin banyak informasi yang kita kaji dan kita peroleh, itulah kita memiliki kompetensi literate, artinya akses, mampu mengakses. Orang yang mampu mengakses, orang yang memiliki pengetahuan luas, dan ia pada akhirnya akan mampu melayani kepentingan, berbagai kepentingan secara cepat. Itulah tujuan dari literasi. Baik anak-anak, kalau kita beberkan secara lebih luas lagi, kemarin pada waktu di pendahuluan yang akan ditampilkan di dalam literasi ini bisa saja berupa hasil membaca buku pengetahuan, bisa juga buku cerita, bisa juga dari hasil pengamatan, bahkan bisa juga pengalaman, bisa juga kita mengakses informasi tentang prosedur, informasi tentang peristiwa, maupun informasi tentang tokoh terkenal. Baik, mungkin Pak Ghazali tidak perlu memperjelas lebih jauh lagi. Ya, selamat minum Pak Dodo, sarapan pagi. Ini susu kambing. Susu kambing. Bu Wis ya, Bu Wis selalu senantiasa mendampingi kalian ini ya. Baik, apa yang kita sampaikan pada pendahuluan, mudah-mudahan di antara kalian, di antara Kameranya buka yang lain anak-anak. akan memiliki warna. Ada yang akan menyajikan pengetahuan, buku pengetahuan, buku cerita, ada yang hasil pengamatan dan seterusnya. Semakin luas, semakin bervariasi, maka akses kita semakin luas juga. Demikian saja penjelasannya, dan selamat
melakukan atau menyajikan literasi pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat. Terima kasih. Selamat untuk kelas 9A yang bertugas literasi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya sayang. Pinter bager. Tolong diingatin anak-anaknya nih. Masih 162, ini juga dicampur kelas 7. Ya, yang kelas 7, kelas 8 keluar aja dulu. Kelas 7, kelas 8 boleh keluar ya. Bilkis boleh keluar. Bilkis Jaskia, kamu boleh lab dari meeting. Keluar, Bu. Ya. Ya sayang. Ya, Kelas ya, 7 keluar. enggak literasinya nanti Jumat, Nak. Kelas 8, Bu. Ya, Iya, keluar kelas juga. 7 8 boleh lip ya. Ini untuk kelas 9 aja. Minggu ini untuk kelas 9. Kecuali hari Senin sama Jumat ya, Nak. Ayo boleh Bapak lip. Ibu wali kelas 9, tolong anaknya diurak-urak. Iya nih, sedikit banget. Enggak ada separohnya nih. Presentasi. Ntar dulu Pania, ntar Iya, Bu. Pania. Ayo yang lain dibuka videonya. Alwi, keluar Alwi. Ayo yang kelas 9 videonya dibuka biar tahu itu Alwi Shihab wajahnya. boleh keluar. Alwi Shihab boleh keluar dari meeting. Keluar ya, sayang. Kamu hari Jumat nanti itunya. Videonya dibuka semua biar kelihatan mukanya. Ini kelas 9 susah banget sih. Dibuka. Videonya dibuka, sayang. Videonya dibuka. Talita, kamu boleh keluar, sayang. Aldira, Aditya, Risma. Juliana, Coba dibuka Stephanie. itunya. Videonya dibuka Kalian biar boleh tahu. keluar. Aldira boleh keluar dari ini. Videonya dibuka. Naila Delila. Ini Jaleha Ayo banyak yang apa nih? Videonya ya nggak banyak yang belum dibuka nih. Jaki Muhammad Jaki, Chelsea belum dibuka, Pandu. Terus siapa itu? Si Tinta, Aldira, ya, banyak nih yang Raihan, belum dibuka. Fitria, Sabrina, Wina. Dibuka videonya. Jaki. Sudah, Pak. Ya, sudah, Bu. Bagus yang sudah. Yang belum? Sudah, Bu. Stephen Dian. Parlaer. Jaleha. Audia. Jaleha sakit, Bu. Oh, sakit. Iya, tadi izin sama saya tadi sebenarnya mau ke sekolah tapi jadi janjian sebenarnya. Ini masih banyak nih yang ditutup-tutup ini. Ya. Videonya, kameranya. Anggun, Hairul, Nisa, Pais Rapid, Sinaga, Wanda Ayu, Raihan, Nopelia, Alvin, Fitra Lestari, Tinta, ditutup lagi Tinta. Nisa. Ayo dibukain semuanya videonya. Cepetan. Ibu wali kelas, tolong anaknya diurak-urak dulu. Ini ikut jemeng. Neng. Kamu di sini, Meng? Sejak kapan kamu, Meng? Ayo Pania dimulai. Siap mulai Pania. Neng, Song. Kucing ganteng sedunia. Raka Sanjaya. Mic-nya dimatiin Raka.
Raka Sanjaya. Buka, kamera kamu dibuka. Ibu biar lihat muka kamu, Raka. Raka Chelsea. Ahmad Syah. Raka. Dibuka kameranya semua. Kamera Buka. dibuka. Aldira. Aldira kelas 7 nih, boleh lihat, Nak? Udah. Sudah, Bu. Dari tadi. Aldira, kamu boleh meninggalkan meeting. Sekarang khusus untuk kelas 9, sayang. Anissa, dibuka itunya. Udah. Di Gabriel 9G juga belum dibuka. Ahmad Syah. Tessa Ramadan. Reka Sanjaya. Elsie Bunga. Elsie. Belum setengah, baru 130 sekian. Pak kali Bu Siti diteruskan. Udah bisa dimulai Bu Is? Boleh. Ya, Fania lanjut acara berikutnya. Ya, Bu. Presentasi buku bacaan oleh Yulia Ristia Verga, Fadli Faiz Ramadhani, Danang Rudi Ansyah. Jadi yang pertama dulu ya, Yulia Ristia dulu. Mama yang ngapel. Ya, siap Yulia? Mbak itu kemana? Katanya Danang dulu, Bu. Hah? Oh, Danang dulu. Oh ya udah Danang dulu boleh. Pais dulu, Bu. Pais dulu. Lah Pais. gimana sih? Hah? Gimana sih? Situ susunan acaranya siapa dulu? Ya udah Pak Is dulu. Ayo Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Faiz Ramadhani dari kelas 9A. Pada hari ini saya ingin literasi di pagi hari dengan buku yang berjudul Why the Human Body. Bentar Bu, lagi share judul bukunya Bu. Ini judul bukunya. Ya bagus, pinter Pak Is. Terus. Why the Human Body. Artinya itu kenapa dengan tubuh kita. Pengarang buku Why the Human Body ini dikarang oleh Park Yong-ha, yaitu dari bidang kedokteran di bidang ilmu mikrobiologi. Yang kedua dikarang oleh Hee Son-bong, yaitu seorang perempuan yang berkarya sebagai karya sastra. Yang ketiga tokoh Song Hee-sok, yaitu Suaranya nggak kedengeran Pak Is. Belum terdengar. Matiin. Masih belum terdengar sayang. itu Bu. Ya dengar ya. Ya udah jelas. Tokoh yang terdapat di dalam buku ini. Kamunya jangan bergerak terus, kesenggol itunya. Tuh kan hilang lagi suaranya. Ya, coba. Nggak dengar Pak Is? Nggak
kedengaran Pak Is. Halo. Ya. Yang ketiga, Omki, seorang anak laki-laki yang nakal. Yang keempat, Omki, orang gadis. Tahun terbitnya pada tahun 2009. Jumlah halaman buku Y ini 157. Ringkasan ceritanya tentang organ pengeluaran. Sebentar Bu, saya mau nge-share lagi Bu. Ini adalah proses dari mulut hingga ke anus di dalam organ pengeluaran. Bagaimanakah proses penyerapan atau pencernaan makanan dari mulut sampai ke anus atau dubur? Ketika kita memakan makanan masuk ke dalam mulut, lewati kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan diolah dengan getah yang membantu mengurangi karbohidrat, sehingga makanan yang diserap organ-organ selanjutnya tidak terlalu berat. Dari lambung, makanan turun ke usus kecil atau usus halus. Di usus halus ini, makanan diserap dengan bantuan enzim, yaitu ada 3 enzim yang berperan untuk menyerap makanan tersebut. Di antaranya enzim amilase, yang kedua enzim tripsin, yang ketiga enzim lipase. Setelah makanan diserap oleh usus halus, makanan menuju ke usus besar. Usus besar itu yang melingkar ya. Usus besar, dari usus besar makanan kembali diserap mineralnya dan sisa-sisa makanannya. Jadi di usus besar ini adalah pabrik dari sebuah gas monoksida. Gas monoksida itu apa? Gas monoksida itu gas yang sering kita keluarkan dari organ tubuh kita. Misalnya gas kentut. Kalau di Jepang itu namanya gas monoksida ya. Dari usus besar, makanan itu diserap kembali mineralnya, terus sisa-sisa makanannya. Jika semuanya sudah terserap, makanan tersebut ingin dikeluarkan dari organ tubuh kita melalui apa? Melalui anus. Struktur anus itu seperti apa sih? Struktur anus itu adanya di paling bawah ya. Ada yang ada bacaannya anus. Sebelum anus itu ada rektum. Rektum itu apa? Rektum itu adalah dinding anus. Apa sih gunanya rektum? Rektum itu berfungsi untuk berkontraksi antara tubuh kita dengan kotoran. Misalnya, ketika kita lagi sedang berdiri atau duduk, itu kita suka menggigil atau merinding ataupun keringat dingin. Itu disebabkan antara kontraksi rektum dengan kotoran. Sehingga yang kotoran tersebut itu ingin keluar dari anus. Dari rektum tersebut, makanan menuju ke sphincter eksterior. Sphincter eksterior itu apa? Sphincter eksterior ini sangat berguna bagi tubuh kita. Sphincter eksterior ini membantu membuka atau menutup pada saat kita ingin mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Jadi, apabila kita ingin mengeluarkan kotoran tersebut, ketika kita ingin mengeluarkan, kita menggunakan tenaga atau dorongan.
tenaganya tersebut dari tubuh kita, sedangkan tekanannya keluar dari kotoran tersebut itu dari dinding rektum. Setelah dibantu dari rektum, dari tubuh kita, kotoran keluar dari anus dengan sphincter eksteriornya itu membuka dan keluarlah kotoran tersebut. Jadilah feses. Jadi kesimpulan dari buku literasi yang saya baca tentang organ pengeluaran, amanat yang ingin saya sampaikan, jika kita ingin tubuh kita sehat dan terhindar dari penyakit, kita harus mengatur pola hidup yang baik dan sehat, serta rajin olahraga, terus tidak perlu tidur larut malam, dan lain-lain. Oke, selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan buat Danang, kasih aplaus buat Danang, bagus banget. Ya, sebelum berlanjut, Ibu pengen ada pertanyaan dulu ya sebentar ya Ibu. Cukup nggak waktunya sebentar? Tadi judulnya Why the apa tadi ya judulnya? Why the human body. Human body. Iya bagus sekali. Jadi kenapa tubuh kita? Tadi pengarangnya Ibu kurang jelas. Pengarangnya kalau kayaknya siapa? James siapa ya? Park Yong-ha. Park Yong-ha. Park Yong-ha. Ya pengarangnya. Sekarang yang paling penting kita baca buku ini namanya bukan buku cerita tapi buku ilmu pengetahuan. Jadi literasi itu tidak harus buku cerita ya nak ya. Buku pengetahuan juga boleh. Bagus tuh Danang. Kemudian Pak Is Bu bukan Danang Bu. Oh iya Pak Is ya maaf. Ini Pak Is lagi Danang salah ngomong ini Pak Is ya. Bukan Danang tadi Ibu nyuruh Pak Is dulu. Coba siapa bisa menjawab tadi pesan apa yang kalian dapatkan setelah kalian mendengarkan cerita buku tersebut? Tadi sudah disebutkan oleh Danang. Coba siapa bisa mengulang? Ayo kelas 9. Pak Is, Bu, Pak Is. Pak Is, ya maaf. Sudah disebutkan oleh Pak Is, ayo. Siapa bisa jawab ya? Apa namanya kesimpulannya atau mungkin amanat yang dapat kita peroleh dari buku tersebut? Ayo. Dapat bonus nilai loh. Yang maju dapat bonus nilai, yang menjawab dapat bonus nilai. Dari Ibu, dari guru bahasa Indonesia. Nanti Ibu bilang sama guru bahasa Indonesia yang lain. Ayo, sama Bu Jaleha. Ayo siapa yang bisa menjawab? Apa tadi kesimpulannya? Kalau kalian bisa mendengarkan benar-benar, pasti bisa. Saya Bu. Siapa coba? Galuh. Nama sebutkan. Galuh. 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 Ya, coba Galuh. Kesimpulannya harus menjaga kesehatan tubuh, Bu. Galuh, videonya dibuka, kameranya dibuka. Galuh, videonya dibuka. Sebutkan kelasnya, Galuh. Dari kelas 9B, Bu. 9B. B ya, 9B. Ya. B apa G? B, Bu. B apa G? B. B, 9B. Ya. Bebek. Coba sekali lagi, coba. Kesimpulannya harus menjaga kesehatan tubuh, Bu. Harus menjaga kesehatan tubuh. Ya, terlalu singkat bisa dilengkapi? Bagus, Galuh bagus. Ya, bagus. Jawabnya udah benar, bagus. Kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh. Ya. Jadi kita harus bisa menjaga pola makan agar tubuh kita sehat atau terhindar dari penyakit. Maka sebenarnya perlu mengatur pola makan dan olahraga. Iya, itu tadi dari Pak Es seperti itu. Bagus sekali Pak Es. Saya suka nanti yang lain, mudah-mudahan kelas yang lain lebih bagus ya. Lebih bagus lagi. Ya kita lanjutkan Pania yang kedua. Siapa yang kedua? Bu Siti, saya. Ya Pak. Ya Pak Gujali itu sebentar. Ya. Ada Pak Gujali mau nambahan. Saya penguatan nih. Ini yang disampaikan oleh Fadli Faiz luar biasa. Jadi pengetahuan tentang anatomi tubuh Fadli Faiz sudah mengenal begitu dalam, begitu bagus. Itu membuktikan insya Allah Fadli Faiz nanti jadi dokter ini ya.
Luar biasa. Amin ya robbal alamin. Amin. Makasih Pak Gojali. Terutama refleksi untuk Fadli Faiz luar biasa. Lanjut. Ya udah. Ya. Udah Pak Gojali, lanjut kali ya. Ya, Nah, cukup. lanjut yang kedua. Siapa yang kedua? Ya. Yang Pania dulu. kedua, Siapa Pania? Yulia Ristia Verga. Saya dulu, Bu. Oh, aja Julia. Oh, siapa dulu? Danang dulu, Julia Bu, Danang. benar? Oh, Danang dulu Danang. apa Julia dulu? Oke, udah Danang Oh, dulu. Danang. Oke, Danang dulu. Julia belakangan. Oke. Ya, Julia belakang. Ayo silakan Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Pengarang Iput Oyas, penerbit Komik Pustaka Lebah, tahun terbit 2005. Ringkasan cerita dari buku ini yaitu si kancil sedang berjalan menuju hutan untuk kembali setelah mencari makan di ladang petani. Di tengah jalan ia harus menyeberang sungai yang dihuni banyak sekali buaya yang sangat lapar. Kawanan buaya sangat senang melihat kancil. Tapi si kancil mensyaratkan buaya harus dihitung terlebih dahulu. Buaya menyetujui dan kancil mulai menghitung. Akhirnya tipu daya kancil pun berhasil. Lalu buaya pun tercengang melihat kancil sudah ada di ujung sungai. Kancil pun bebas lari dari cengkraman buaya. Amanat dari cerita ini yaitu gunakan akal pikiranmu walaupun di saat paling sulit sekalipun, karena masalah sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya jika kita berusaha. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus, buku cerita. Sekarang beda lagi. Tadi buku ilmu pengetahuan. Jadi dari Danang buku cerita. Cerita si kancil dan si kancil dan buaya. Iya. Buaya. Cerita anak-anak bagus. Jadi masa kanak-kanaknya bisa dipakai ya. Coba. Tadi sudah dibacakan ringkasan ceritanya ya. Tadi pengarangnya siapa Danang? Terlalu cepat tadi kayaknya. Iput Oyas. Oh, Iput Oyas, iya. Ini pengarang mah mudah sekali. Sekarang yang perlu ditanyakan sama Ibu sekarang pesannya. Ayo silakan siapa yang bisa menjawab pesannya. Ayo, bisa tunjuk jari. Bisa sebutkan nama. Siapa yang bisa jawab pesannya apa tadi? Anak 200 lebih nggak ada yang bisa menjawab. Berarti nggak memperhatikan dong. Jadi setelah temannya presentasi, kalian memperhatikan, kalau perlu ditulis, nanti ada pertanyaan, dari pertanyaan itu akan dapatkan bonus nilai dari Ibu, dari Guru Bahasa Indonesia ya. Siapa yang mau menjawab? Apa tadi pesannya, amanatnya? Saya, Bu. Siapa nama sebutkan? Gabriela dari kelas 9G. Amanat 9G. 9G. Apa namanya? Gabriel. Oh, Gabriel ya. Amanatnya kita harus berpikir gimana. Berpikir apa? Kita harus berpikir di kondisi apapun dan kita harus berpikir di kondisi apapun dan kita harus tunggu, Bu. Ada yang ganggu, Bu. Ayo Gabriela. Ya, Bu, maaf. Tadi abang saya gangguin. Kita harus. Sergio ya? Siapa Enggak, abang? Bu. Jitak tar Sergio. Zikel sama. Oh, si Jikel. Mana Jikel? Masih bandel aja Jikel. Ayo, ngomong yang benar. Gabriela, enggak usah perhatiin si Jikel. Ya. Ayo. Kita harus berpikir di kondisi apapun, kita harus berusaha, dan kita harus
pintar melakukan tindakan apapun. Di kondisi apapun kita berada. Mencari cara. Iya, hampir sama maknanya sama yang diberikan oleh si Danang. Jadi gunakan akal pikiranmu walaupun sesulit apapun ya. Jadi maknanya kurang lebih sama ya. Cukup. Ada tambahan Pak Gujali? Masih ada satu soalnya. Satu lagi. Ini untuk penampilan Danang sedikit ya. Ya, penampilan boleh. Danang yang berbentuk cerita atau gambaran. Ini kan dongeng gambaran itu agar lebih diperluas lagi itu untuk yang lain. Jadi nanti ketika penokohan itu atau gambaran yang ditampilkan itu lebih jelas gitu. Tadi ditanyakan seperti itu untuk kita sebagai penyimak memang agak berat. Memang sih tergambar dari kancil dan buaya. Di situ kan ada figur di mana si kancil itu akan diterkam, kemudian si buaya sebagai yang memiliki kekuatan, tapi dengan siasat si kancil akhirnya bisa selamat. Sebenarnya ini kisah-kisah tentang petualangan kancil kan kisah-kisah tentang menyelesaikan solusi dengan kecerdasan ya. Walaupun kecerdasannya agak licik sedikit gitu ya. Tapi di situ figur yang dimunculkan adalah bagaimana menggunakan akal, menggunakan taktik, strategi untuk bisa mengatasi sebuah masalah, mencari solusi memang benar ya. Cuma tadi untuk Danang, mohon maaf, memang kalau bisa ada ilustrasi sedikit di situ, dikisahkan di insiden apa ya, misalnya insiden kejepit pohon atau apa di situ kan ada tuh. Tapi kalau tadi kan baru garis besar banget gitu. Itu aja Bu Siti. Lanjut. Ya, terima kasih Danang. Terima kasih Pak Gojali. Sekarang yang ketiga. Tinggal satu Yulia. Silakan Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virga dari kelas 9A. Kali ini saya presentasikan novel yang berjudul Silam yang ditulis oleh Risa Saraswati. Buku ini diterbitkan oleh RDM Publishers. Tahun terbitnya 2018. Berjumlah 224 halaman. Ringkasan ceritanya, ada seorang anak yang berumur 13 tahun bernama Baskara. Ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Seumur hidup, batin dan fisiknya kerap tersiksa oleh perlakuan orang tua dan temannya di sekolah. Hidup anak itu hanya disukai ibu dan teman-teman sekolahnya semenang-menang. Tak ada kawan dan tak ada saudara. Hingga suatu hari, anak itu menemukan sebuah kartu nama dengan nama asing tertulis di atasnya. Maka yang tertera di sana sama dengan nama keluarga. Melalui banyak peristiwa ganjil, anak itu berhasil bertemu sang pemilik kartu. Beralamat di lantai 4 apartemen terbengkalai. Tepat di kamar nomor 4. Kebahagiaan muncul setelahnya. Namun beriringan pula menginjakan kaki di sana, gangguan nenek tua serupa hantu, nyanyian di lubang udara kamar, hingga larangan untuk dari kamar nomor 4 di lantai 4 apartemen itu. Baskara terpenjara di sana dan berusaha mencari jalan pulang. Itu aja. Lalu pesan yang saya dapat dari buku ini, sayangilah mereka saat masih ada dan jangan pernah sia-siakan mereka. Udah Bu, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus si Yulia. Coba
Dari cerita bukunya buku cerita ya, buku cerita sama tadi buku cerita yang sama Danang, bukunya buku cerita juga. Ibu ingin menanyakan waktunya masih ada. Tadi judul bukunya apa? Judul bukunya coba tolong diulang Julia, tadi kurang jelas Ibu juga. Julia. Bukunya buku silam. Oh, judulnya silam, iya. Pengarangnya RDM ya? Penerbitnya RDM apa pengarangnya RDM? Siapa pengarangnya? Risa Saraswati. Risa Saraswati. Jadi penerbitnya RDM tahun 2018. Coba tokoh di situ tadi tokohnya siapa? Ada yang dengar tokohnya? Tokoh utamanya siapa, Nak? Baskara. Hah? Tokoh utamanya siapa? Baskara. Yang jawab yang itu ya, tokoh utamanya Baskara. Jadi kita harus tahu kalau buku cerita itu tokoh utamanya siapa sih gitu. Kalau Kancil kan tadi jelas Kancil gitu kan tokoh utamanya. Jadi kalau ini tokoh utamanya Baskara ya. Kita harus tahu tokoh utama di dalam buku itu. Ya. Berikutnya coba satu aja. Pesan apa yang kalian dapatkan setelah mendengar cerita tersebut? Tadi sudah disebutkan oleh Julia. Siapa yang mau mengulang? Saya. Saya siapa namanya? Halo Bu. Galuh kelas berapa? 9B. 9? Hairul dulu tadi. Hairul 9B. Galuh tadi udah. Hairul. Ya udah Hairul 9B coba. Mana Hairul? Saya. Ya, buka kameranya sayang. Hairul buka kameranya. Hairul. Mana ini lagi Bapak rekam nanti kita lihat di YouTube ya. Hairul, kok gelap banget, Rul? Nggak tahu ini gelap kameranya. Wih, kayak di mana kamu? Tuh terang. Muhammad Malik ini. Hairul, ayo buka videonya. Buka kameranya, kok gelap banget. Lampunya nyalain. Lampunya nyalain ya, benar. Ada lampunya Bu, kamarnya. Ya. Nggak, maksudnya kamar kamu nyalain lampunya. Kamar kamu nyalain lampunya. Nyalain lampunya. Ayo Mama Hairul, kameranya dinyalain tuh. Ya gitu doang Bu. Enggak, maksud Ibu kamar kamu, ruangan kamu dinyalain. Hairul nggak pakai seragam ya, makanya lampunya nggak mau dinyalain. Iya kayaknya nih. Nggak apa-apa nggak pakai seragam. Cepetan Hairul nyalain lampunya. Doang Bu dari jendela. Lampu kamar kamu dari jendela nggak terang. Ayo cepat. Putus. Keluar aja keluar. Di ruangannya nggak ada lampu. Keras. Sambil nunggu Hairul nyalain lampu yang lain. Tuh nyala tuh. Hairul. Itu. Tuh ganteng tuh, kelihatan. Iya bener. Ya Hairul. Ayo Hairul jawab. Mati lagi kameranya. Rul. Ayo. Ya, naikin lagi mukanya. Ya, udah keren. Ngamalnya sayangi mereka saat mereka ada dan jangan sia-siakan mereka. Ya, bagus. Bagus. Bagus sekali, Rul. Itu kan udah dibuang, Pak. Lumayan ganti air lah. Ya, bagus sekali, yuk. Tadi siapa lagi yang mau itu? Kayaknya sama kurang lebihnya ya. Kelas yang lain, jangan 9B lagi. Galuh udah tadi. Ya coba yang lain. Yang lain kayaknya nggak menyimak, Bu Is. Banyak yang nggak menyimak kayaknya. Banyak yang nggak ikut nih, baru 216. Iya. Jadi absennya harus diketatin kalau sudah per kelas perhubungan gini ini. Jadi biar semuanya ikut dan ikutnya tepat waktu. Sudah?
Ada lagi? Coba yang mau ngasih pesan? Menyampaikan pesan? Pak Rusman nih baru muncul, mau nambahin? Saya kelewat, maaf. Ayo Pak Rusman. Ini apa? Tadi dengarnya sepotong doang sih pas pesan. Pesannya kayak tadi ya, apa? Sayangi ketika mereka ada, jangan sia-siakan. Biasanya orang benci kalau masih ada orangnya, giliran orangnya udah nggak ada, baru kangen, baru sayangnya muncul. Nah itu ya biasanya yang terjadi itu di dalam dunia nyata seperti itu. Di dunia cerita seperti itu. Kadang-kadang kita benci sama seseorang, giliran orangnya udah nggak ada, baru nyesel, kita baru sayang sama dia. Itu aja, Bu. Iya, Pak Rusman bagus itu. Jadi katanya sayangilah selagi masih ada, jangan sia-siakan mereka. Maksudnya kalau ada saudara, ada teman, ada orang tua, adik, kakak, harus kita sayangi ya. Nah kalau nggak ada aja, baru ya. Nyesel kenapa? Ya, gitu. Udah Dari bagus. Bu Yeni, gimana penampilan yang ketiga nih? Yang kedua atau yang ketiga? Yang ketiga, udah ketiga Bu, udah ya, yang terakhir. ketiga. Bu Yeni, gimana? Sebagai guru tata boga, tata busana, prakarya. Saya lagi nggak ini, boys, banyak ini, boys. Sidanang. Lewat dulu deh, maaf. Lagi nggak konsen nih, lagi banyak ini nih. Banyak apa namanya? SMS masuk yang perlu. Iya. Lewat dulu. Saya aja deh, boys. Iya, saya lewat dulu. Anak-anak absen dulu ya. Sayang absennya di chat ya, jangan lupa ya. Absen ada di chat. Iya. Ya. Udah kita lanjut acara berikutnya aja ya. Silakan Pak Dodo, Pak Dodo, Bu Siti, Bu Haji Siti. Pak Dodo, silakan Pak Dodo dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati anak sekalian, saya mengamati literasi pagi ini cukup hidup ya, bagus ya. Terus saya diam-diam mengamati nama-nama anak ini Pak Gojali. Kayaknya banyak juga nih namanya yang kayaknya gimana sih kalau nama-nama pengarang itu bagus-bagus ya? Iya. Nah, ini saya ada menemukan namanya kayaknya kalau kayak nama-nama pengarang itu bagus itu. Lika Hairunisa gitu. Apalagi nih, ini saya lihat namanya kayak nama-nama pengarang Pak Gojali. Mudah-mudahan dari yang hadir ini ke depan anak-anak bisa jadi penulis buku ya. Penulis buku. Alhamdulillah, amin. Jadi kalau pengalaman atau cerita dari, nah itu nanti bisa ke boys tuh belajar. Kalau menulis itu katanya nih menulis, kalau udah nulis maunya terus aja nggak mau berhenti. Betul. Nah, tapi akhirnya berhenti nanti lama lagi. Jadi sekarang kan mungkin kalau tulis tangan malas ya, nanti malas. Coba nanti anak-anak sudah punya laptop, dia terus apa aja diketik. Nanti lama-lama nanti terbiasa. Dan itu bisa menjadikan apa ya, bisa jadi profesi, bisa jadi nambah penghasilan dan sebagainya. Nanti mungkin dari Bapak Ibu Guru kalau ada anak yang bisa menulis bagus, bisa dicarikan kemana dia terbitkannya, kemana diarahkannya gitu. Sukses buat semuanya ya. Silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodo, ya mudah-mudahan anak kita ada yang jadi penulis, ada jadi yang sastrawan ya Pak ya. Kita doakan aja. Amin. Amin. Yang jadi sastrawan. Ya. Lanjut ya, kita acara berikutnya. Yuk Fania, acara berikutnya. Baca. Evaluasi, Bu. Iya, evaluasi. Coba mungkin dari kita yang mau ngisi evaluasi. Ada yang mau ngisi evaluasi? Evaluasi untuk hari ini. Saya dulu nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Literasi hari ini kita berusaha untuk mulai tepat waktu tadi jam 6.30, tapi ya masih ada kendala juga ya. Kemudian
udah bagus pengisi acaranya, mempersiapkan diri. Sudah beberapa hari yang lalu itu sudah Ibu udah udah pantau untuk mempersiapkan diri. Ibu harapkan nanti kelas yang lain atau kelas berikutnya, kelas 9B masih 2 minggu lagi ya, untuk mempersiapkan diri juga dengan baik, biar penampilan kalian nanti lebih baik dari yang sekarang, walaupun sekarang sudah bagus, kata Ibu. Kemudian pesertanya ini, peserta literasi hari ini kayaknya belum maksimal, harusnya 288 ya Bu ya, belum gurunya ya. Nah, itu 288 itu siswanya aja, gurunya belum, jadi harusnya hampir 300 ya, tapi ini yang masuk 216, jadi 216. Jadi kayaknya belum semuanya. Untuk kegiatan berikutnya, Ibu harapkan yang ikut itu sudah maksimal. Saya mohon ke wali kelas untuk mengingatkan anaknya. Sebenarnya sudah diingatkan kayaknya di Porkom, saya juga sudah lihat itu. Tapi dasar anaknya aja kadang-kadang mungkin bangunnya telat ya. Besok lagi mudah-mudahan kegiatan pembiasaan ini bisa diikuti ya dengan maksimal ya. Kalau bisa 100%, 90 sampai 100% itu lebih bagus. Itu dari saya, kan mungkin dari guru yang lain ada yang menambahkan untuk evaluasi. Terima kasih, ini. Bu. Belum pengumuman. Ya, saya Ya. tambahan. Hari ini cukup bagus dan mungkin sangat bagus ya dari hari-hari sebelumnya. Ya. Namun saya soroti dengan yang presentasi dari Danang ya, siswa kelas 9 yang lainnya, kemungkinan nanti kita akan ada foto ijazah ya. Ada pengambilan foto ijazah. Jadi kalau kalian rambutnya gondrong seperti Danang, tidak akan diizinkan untuk ikut foto. Ya, kalau ijazah di foto di ijazahnya jelek, apa kata anak cucu kamu nanti? Ya. Kayak, Nek, ini foto siapa? Kok jelek banget ya? Ya. Nah, jadi tolong penampilan kalian, apalagi yang ingin maju untuk selanjutnya di apa namanya tata tertib sekolah, yaitu 321. Mungkin yang kelas 9 belum lupa ya, karena kelas 1 waktu kelas 7 kita pernah ketemu selama 1 tahun ya. Jadi tolong penampilannya dirapikan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, tadi mengenai waktu juga mohon maaf tadi saya agak terlambat sedikit, tidak 6.15 tapi 6.20 tadi masuk. Dan untuk anak-anak tolong besok lagi masuknya lebih cepat lagi ya, agar tidak buang-buang waktu. Untuk absen setiap harinya akan di-share melalui chat. Jadi mulai hari ini yang tidak absen melalui chat ya, nanti akan ada sanksinya. Selanjutnya tadi seperti Pak Dodo beritahu, memang anak-anak kita ini namanya semua bagus-bagus. Mereka layak menjadi penerus generasi bangsa kita ya. Namanya patut dicatat dalam sejarah nantinya yang dilihat anak cucu mereka. Jadi anak-anakku sekalian, menulis itu mudah. Ya, menulis itu mudah. Ibu pernah belajar di guru menulis dan juga pernah berguru dengan Pak Haji Gojali ya, Pak Haji Gojali di sekolah, didampingi dan dibimbing oleh Pak Haji Gojali dalam menulis buku. Jadi kalau kalian sudah menulis, itu akan terus menulis, tidak mau berhenti. Seakan-akan satu buku itu inginnya menjadi 200 halaman. Ya, tapi kalau udah berhenti ya udah males. Nah, seperti ini, Ibu udah berhenti. Padahal Ibu bikin 2 buku, tapi yang satu lagi ini tinggal kata-kata terakhir saja, tidak Ibu lanjutkan. Itu berguna buat hidup kalian nanti sayang, untuk menambah pemasukan juga kalau buku kalian laku di luar. Ibu akan memfasilitasi kalian untuk anak-anak yang membuat cerpen dan ori, ya, orisinal buatan kamu, ya, buat cerpen tentang kehidupan kamu selama seminggu ini. Kirim ke Ibu, nanti Ibu akan jadikan buku. 40 orang pertama nanti akan Ibu cetak. Tapi benar-benar ori ya.
Benar-benar ori ya sayang ya. Pak Gojali itu editor ya, Pak Gojali itu editor. Iya, nanti Pak Gojali editornya. Jadi 40 anak pertama. Ya, jadi yang mau diterbitin itu 40. Iya, betul, 40 bagus. 40 puisi, Bagus. 40 apalagi semuanya ya. Kalau benar-benar ori nanti akan diterbitkan sama Bu Ais. Enggak apa-apa Ibu modalin ya. Nah. Ibu modalin untuk prestasi sekolah kita. Ya. Karena kalau anak-anaknya semuanya banyak bikin buku, banyak puisi-puisi yang dibukukan, itu nama sekolah kita akan terangkat. Nanti kalau ada pameran apapun nanti akan dikirim ya. Sayangnya Ibu yang modalin. Pokoknya tapi benar-benar ori. 40 puisi, 40 cerpen dan 40 yang lainnya lagi Bu Jasita ya. 40 apa tuh? Puisi, cerpen dan lain-lain ya. Semuanya 40. Kirim ke saya yang modalin cetak nanti. Ya sayang ya. Nanti dibikin banyak juga anak 800 orang satu bisa pada beli jadi dari anak buat anak juga ya. Oh iya benar ya. 800 anak nanti akan Ibu sedikit wajibkan untuk membeli hasil karya kamu ya. Nanti akan digunakan untuk uangnya akan digunakan untuk kegiatan sekolah ya sayang ya. Pak Is boleh pimpin teman-teman kamu, ajak atau dorong mereka untuk menulis cerpen. Ibu tunggu. Pokoknya yang ori, tidak jiplak nyontek sana nyontek sini, ya. Untuk benar-benar ori, ya kehidupan kalian sendiri, ya. Selama seminggu ini yang paling menonjol, yang paling mengena di hati, yang paling menyentuh di hati, yang menyedihkan, yang mengharukan, yang membahagiakan, kamu tulis, ya. Kamu tulis. Judulnya terserah kamu, ya. Oke, sayang, cukup situ aja karena waktunya juga udah panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya berikutnya apa tadi Pania pengumuman ya? Ya, untuk Bu. berikutnya Bu, mungkin ada pengumuman dari sekolah, dari Mem Hajatini, dari Bu Is atau dari yang lain. Silakan. Mem Hajatini dulu. Pengumuman ada Mem Hajatini, silakan. Dari saya tidak ada pengumuman Bu Siti, saya hanya mengingatkan absen. Cukup dari saya. Oh iya. Bu Is ada pengumuman? Untuk minggu depan, untuk besok pagi ya. Pengumumannya untuk besok pagi tetap kelas 9 ya. Besok pagi libur. Besok pagi libur. Kamis. Hari Kamis tetap kelas 9. English Day hari Kamis. Ya, English Day ya. Hari Jumatnya kelas 7, 8, 9. Minggu depannya hari Senin itu yang menjadi petugas upacara nih Bapak Ibu guru yang hadir adalah kelas 8A dibantu dengan 8B untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya-nya. Ya, wali kelas 8A siapa? Pak Sobirin ya? Nah, harus dihubungi nih. Siap-siap, jangan dadakan lagi nanti. Itu Abi apa lukisan? Ada orangnya, ada lukisannya. Ada dua nih, ada orangnya. Kirain lukisan, dari tadi kirain lukisan. Kirain lukisan, Abi. Assalamualaikum, Bi. Masalah ada dua nih, nih. Tuh, ada yang lukisan, ada Abi. Tadi mah diam aja, kirain lukisan. Background. Ya, cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pengumuman yang lain? Kalau nggak ada, waktunya karena udah cukup mau ditutup. Iya, silakan ditutup. Ya. Oh iya, nanti juga bulan depan kayaknya ada lomba kebahasaan ya untuk bahasa Indonesia, termasuk puisi sama cerpen tadi Bu Is nanti sekalian gitu ya kita. Iya, anak-anakku. Tolong bantu guru bahasa Indonesia yang lain ya. Anak kelas 9 ya Bu Is, kelas 9 jangan lupa loh. Ya. Tahun ini siapa yang punya prestasi bisa dipertimbangkan masuk negeri kan Bu Is? Iya, betul. Ya. Untuk siswa kelas 9 semuanya yang berprestasi bisa dibantu untuk masuk negeri ya. Yang punya sertifikat jangan dibuang tuh. Oke, silakan. Lanjut Bu Haji Siti, ditutup. Berarti kita tutup. Silakan Fania. Acara udah selesai. Penutup acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kasihkan nanti Makasih anak-anak. Itu nanti di-share. Iya, Bu. Terima kasih Pak Dodoy. Terima kasih. Sehat semua. Pamit. Iya. Assalamualaikum. Siap-siap untuk PJJ ya, Nak. Hari ini ya.